Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala babuz zakati, utawi iki iku bab nerangake zakat. Hiya utawi zakat lugatan ing dalem cara lugat, at-tathiru iku makna nucekake, wan nama ulan mundak-mundak. Menurut bahasa ya, menurut bahasa. Wasar'an lan ing dalem cara syarak iku ismun, iku asma, iku aran, lima maring suwiji-wiji, yukhraju kang dentokake apa ma'an malin saking bondo, au badanin utawa badan, alal wajhi ing atase dalan al-ati kang bakal teka. Zakat adalah ismun, nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta seseorang atau badan seseorang dengan cara-cara tertentu. Wa furidot lan den fardhoaken zakatul mali, wa furidot lan den fardhoaken zakatul mali apa zakat mal, fis sanati ing dalem taun asaniyati kang kaping pindho, minal hijrati saking hijrah, ba'da shadaqatil fitri ing dalem ba'dane zakat fitrah. Zakat fitrah dulu yang diwajibkan. Wa wajabat lan wajib apa zakat fi samaniyati asnafin ing dalem 8 pira-pira suwiji-wiji, pira-pira golongan, fi samaniyati asnafin ing dalam 8 pira-pira golongan, minal mali saking bondo. Ada 8 jenis menurut kacamata Syafi'i yang harus dizakati di dalam harta kita. Ya, sekali lagi menurut mazhab Syafi'i. An-naqdaini rupane nakden emas lan perak, wal an'ami lan pira-pira, wal an'ami lan pira-pira hayawan. Hayawan nek cara wong kuno lumangkang, sapi, wedhus, unta, kebu. Wal kuti lan makanan pokok, wat tamri lan kurma, wal inabi lan anggur. Kanggo sapa zakat sing 8 jenis iku mau, li sama niyati asnafin, krana kanggo 8 pira-pira golongan, minan nasi saking manusa. Diperuntukkan untuk 8 golongan, minan nasi. Titik. Jadi maksudnya secara umum zakat ini diberikan kepada 8 golongan. Cuman yang banyak itu biasanya ada di fakir dan miskin. Kita tinggal lihat di daerah itu ada berapa. Yang jelas budak sudah tidak ada. Jihad fisabilillah hampir rata-rata kalau di Indonesia sudah tidak ada. Wa yakfuru lan kufur jahidu wujubiha, sapa wong kang ngangasi wajibe zakat. Maksudnya orang yang tidak percaya dengan wajibnya zakat ini dihukumi dengan kufur, dihukumi kafir dia. Nah, dia sakura percaya nek zakat fitrah zakat ini wajib, padahal itu bagian dari rukun Islam, maka hukumnya kafir. Wa yuqatalu lan den perangi al mumtani'u sapa wong kang nyegah.
nyegah bayar zakat, an ada iha saking bayar zakat. Watu khadu lan den alap apa zakat minhu saking mumtane. Wa ilam yukotal senajan ora den perangi sapa mumtane lenjipo kohron kelawan meksa. Jadi di dalam Islam ini ada tiga golongan yang kita hukumi di dalam zakat. Yang pertama adalah orang yang memang meyakini bahwa zakat ini hukumnya tidak wajib, maka dia kafir. Yang kedua, ada orang yang meyakini zakat itu wajib, dia menunaikan zakat, dia melakukan dan membayar zakat. Ini sudah sesuai dengan aturan. Nah, yang ketiga, dia meyakini kewajiban zakat, tapi dia tidak mau membayar zakat. Nah, ini yang mungkin diam-diam di Indonesia banyak sekali. Ya karena unsur goheman, alasane ora weruh, alasane nek zakate akeh roh wong akeh diarani sugih. Iki sing paling bahaya yang terakhir seperti salaba. Jadi orang yang memang punya harta yakin bahwa zakat itu wajib karena rukun Islam, tapi dia tidak mau membayar. Nah, untuk di daerah negara Islam atau pemerintahan Islam, orang seperti ini boleh dipaksa untuk membayar zakat. Bahkan hartanya boleh diambil kohron. Nah, ditakok idunya iki ana pira? Dia menengahe telah dikalkulasi, ternyata ada harta yang harus dizakati. Ternyata dia punya uang 100 juta misalkan, di deposito sudah bertahun-tahun, maka tinggal diambil saja 2,5%, 2,5 juta diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Itu di negara-negara Islam bagi mumtane. Nah, di Indonesia maka ada aturan-aturan bagus seperti di dalam Kemenak misalkan, ini Basnas langsung potong 2,5%. Ya itu alasannya orang ngono kok malah ora zakat. Jadi dipotong dulu. Jadi istilahnya apa? Kita sebagai orang mukmin yang percaya wajibnya zakat, maka jangan sampai menjadi orang yang mumtane. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, meneng-meneng enggak apa-apa. Apalagi sekarang sudah ada Lasisnu, kita bisa lewat Lasisnu, mungkin tidak seluruhnya tapi sebagian kita berikan untuk Lasisnu biar didistribusikan untuk kemaslahatan orang banyak, sebagian untuk para tetangga, untuk para saudara-saudara. Yang penting tetangga kita jangan sampai ada tetangga yang miskin sementara kita ini adalah orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, kita tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, ini dosa besar dan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, paling tidak kita yang menjadi pelopor wong santri kok. Kita kok Pak Yai ora tau ngetokno zakat, nek takon, "Iya, jenengan mboten nate zakat." Zakatku tak goreng kudus lho. Wong omahe mbolek kok zakate ring kudus. Zakate nduk gone mbolek, Pak tetanggane didumi iki misalkan. Gitu. Aja digoreng kudus, tak goreng pati, tak goreng gone luar Jawa, tak sumbangno sekolahan nduk gone Jakarta. Lah ini keliru. Yang penting adalah al akrab. Ya, tetangga dulu, di desanya dulu baru keluar dari desanya, sehingga zakat ini menjadi hal yang sangat bermanfaat. Wa tajibu wajib apa zakat ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam walau ghaira mukallafin, senajan iku ora mukallaf. Maksudnya apa? Angger wong Islam kok punya harta, dia wajib zakat walaupun dia bukan orang yang mukallaf. Maksudnya apa, Pak? Misalkan dia ini orang yang yatim misalkan.
Orang yang yatim itu kan bapaknya mati, ndelarah di duit akeh, ibu entuk 1/8, anak entuk turahane. Itu berapa misalkan duitnya 200 juta, maka yang 1/8 untuk istrinya, yang selebihnya untuk anak-anaknya. Bisa jadi dia harus membayar zakat, ya. Jadi walaupun dia anak yatim, tapi dunyane akeh, karena mau ditinggal pakane mati dalam kondisi sugih misalkan, bisa. Fa'alal waliyi, mongko iku tetep ing atase wali ikhrajuha, utawi ngetokaken zakat min malihi saking bondone ghairu mukallaf. Maka yang mengeluarkan adalah walinya. Atau dia memang ora bocah cilik yang ditinggal mati, tapi misalkan dia ini orang yang dewasa, kaya, kemudian stres dan gila. Ya, walaupun dia dewasa tapi kan dia gila. Kalau gila kan berarti ghairu mukallaf. Nah, ini juga sama. Tetap harus mengeluarkan zakat kalau memang ada hartanya. Titik. Wa kharaja lan kejaba bil muslimi kelawan wong Islam, al kafiru sapa wong kafir, al asliyu kang asli. Jadi nek kafir asli ini tidak wajib zakat. Kafir asli, nek murtad beda lagi. Murtad ini kan wong Islam. Fala yazamu, mongko ora wajib hu ing al kafirul asliyu ikhrajuha, apa ngetokaken zakat. Ikhrajuha, apa ngetokaken zakat. Maka tidak wajib bagi dia kafir asli untuk mengeluarkan zakat, walau ba'dal islami, senajan yang dalam badane masuk Islam. Maksudnya dia seorang miliarder misalkan, dia ini kafir asli, duit 1 miliar. Kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak wajib zakat pada saat itu, ya. Karena belum ada, duit 1 miliar atau Pak? Iya kan, belum ada 1 tahun uangnya. Ketika dia masuk Islam, walaupun nyekeli duit 1 miliar, dia tidak diwajibkan zakat pada saat itu, walau ba'dal islami. Hurren ala kulli muslimin, hurren kang merdeka, muayyanin kang muayyan kang den tertemtokaken. Fala tajibu, mongko ora wajib apa zakat ala raqiqin ing atase budak. Maka karena yang wajib adalah orang yang merdeka, berarti orang yang budak ya tidak. Kenapa? Li adami milkihi, karena ora anane miliki raqiq, karena dia tidak memiliki badannya sendiri. Wakada lan iku kaya mengkono raqiq al mukatabu, utawi budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang dia merdeka dengan cara dicicil. Misalkan saya punya budak, sudahlah kamu ini sudah ikut dengan saya lama sekali, maka sampan ini akad-akatan dengan saya, sampean bisa merdeka tapi dicicil dalam waktu 1 tahun, setiap bulan bayar sekian, silahkan Anda bekerja. Nah, ini namanya budak mukatab. Ini juga tidak wajib zakat. Kenapa? Liduk fi milkihi, karena apese miliki mukatab, karena dia belum memiliki dirinya sendiri secara kuat, karena cicilannya durung kelop, durung lunas. Wala tazamu lan ora wajib apa zakat sayyidahu ing bendarane mukatab. Bendarane ora wajib zakat karena memang sudah secara pelan-pelan sudah dilepaskan kepemilikannya. Cuman dari mukatab sendiri ini untuk fil milki, dia masih lemah untuk memiliki dirinya sendiri. Li'annahu, karena kenapa kok sayyid tidak wajib zakat? Li'annahu, karena sak temene sayyid iku ghairu malikin, iku wong kang ora miliki, karena dia harus melepaskan mau dengan akad cicilan, misalkan tadi selama 1 tahun, ya, misalkan sama 1 tahun tadi.
Nah itu bisa jadi tidak wajib zakat bagi si mukatab ya tidak, bagi si saya tidak. Itu masa lalu, sekarang sudah tidak ada. Sing dizakati apa fi dahabin ing dalem emas, walau ghairu madrubin senajan ora den cap. Maksudnya apa? Emas sing batangan. Jadi wong duwe emas batangan niku ya wajib zakat. Khilafan kelawan nulayani liman maring wong za'ama kang nyono sapa man ikhtisasa ing katertemtokakene zakat bil madrubi kelawan mas kang den cap. Balago kang tumeka apa dahab apa qadru khalisihi, apa kira-kirane murnine dahab tumeka isrina ing 20 miskolan apane miskole biwazni Makkata kelawan timbangane Mekah tahdi dan kelawan den pesti. Jadi maksudnya emas ini bobote 20 miskol menurut timbangannya Mekah. Nek takeran biasanya Madinah, tapi nek timbangan itu Mekah. Jadi piro nek cara wong Indonesia ya macam-macam ya. Ada yang mengatakan 93,6. Kalau Kemenak sekarang yang terbaru 93,6 gram ya. Tapi kalau kita lihat di kitab Yaman, kemudian dari beberapa kitab itu 77,50 gram. Ini mungkin yang agak lumayan ya. Kalau yang 93 ini ya abot ya. Ini misalkan maksudnya kalau diuangkan berapa Pak? Ya tinggal kita lihat. Karena zakatnya emas dan perak juga berlaku untuk zakat uang kita. Karena emas dan perak dulu kan adalah mayuta amalubihi naket sebagai bagian dari hal yang dibuat transaksi. Nah sekarang ini uang. Maka uang yang ajine sama dengan nisabnya emas kudu dizakati. Nah sekarang kita lihat. Misalkan kok harga emas 1 juta, harga emas murni ya 1 juta, kan 1 juta lebih sedikit 1 juta, maka wajib membayar zakatnya kira-kira kalau kita hitung 77,50 ya berarti sekitar 78 juta. Atau kalau kita mengacu pada Kemenak yang baru ya maka zakatnya ya 93,6 ya 93 juta 93.600.000. Maksudnya apa? Ketika kita punya uang selama 77.500.000 menurut satu versi tadi sudah ada 1 tahun maka wajib zakat. Atau kalau versi Kemenak ketika kita punya uang 93 versi tetap kita kita lihat kita lihat harga emas sekarang. Jadi misalkan saya ini deposito sudah ada 1 tahun. Jadi kita itu sebenarnya enteng zakat itu karena harus sudah ada 1 tahun. Saya jual tanah misalkan seharga 100 juta langsung zakat Pak? Tidak. 100 juta ini berlaku sampai 1 tahun bertahan atau tidak. 100 juta kemudian tanggung bangun pondok atau bangun rumah ternyata tinggal 40 juta ya selesai ya, orang wajib zakat dong petang puluh juta. Tapi kalau 100 juta selama 1 tahun utuh atau kemudian dilongi sidik masih 90 juta sudah ada 1 tahun maka wajib dizakati. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak mau ngijir bahwa di rekeningnya itu ada jumlah uang yang sudah mencapai 1 tahun. Saya ini misalkan punya tabungan jarang tak ambil ya karena bertumpuk terus, maka 1 tahunnya misalkan 1 tahunnya adalah hari ini tanggal 13 November tak delok tanggal 13 November 2019 sampai 2020 duit yang utuh ada berapa yang bisa bertahan sampai hari ini. Oh ada 100 juta. Padahal di rekening itu ada 150 juta misalkan. Yang 50 itu adalah uang masuk keluar biasa.
Yang bertahan selama 1 tahun adalah 100 juta. Maka 100 juta inilah yang wajib kita zakati. Karena zakatnya sama dengan zakat emas. Ya kalau kita ngelumpuk emas batangan ya mungkin jarang lah ya orang-orang sekarang, kecuali orang-orang yang pinter-pinter delik itu bisa jadi. Tapi secara umum duit ya maksimal lah kalau kita pakai ukuran yang 77,50. Kalau emas sekarang 1 juta berarti 77.500.000. Duit 77.500.000 berarti kita sudah wajib mengeluarkan. Ojo milih sing kemenang, nek kemenang 93,6 gram itu 93.600.000. Wah ya zakat. Kita pilih yang agak rendah sehingga kita mampu dan mau untuk mengeluarkan zakat. Enteng kalau kita mau, karena tidak ada kemauan ya kadang-kadang tadi sebagai mumtane. Padahal ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka ada sebagian uang fakir miskin yang ada di kita dan kita makan, kan bahaya sekali. Falau nakoso mongko lamun kurang apa dahab fi mizanin ing dalam sijine timbangan. Nek sijine timbangan iku kurang, wa tamma lan sampurna apa da fi akhara ing dalam timbangan kang weneh. Kok ditimbang ndokne kene ana sak nisab tapi timbangan kene kok ora ya fala zakata. Mongko ora ana jenis zakat iku maujud lisyaki krana arahe mama. Ini penjelasannya seperti tadi. Wal miskalu utawi sak miskal iku isnani iku ana loro wasabauna lan 70 habbata syairin apane wiji syaire mutawassitatan kang pertengahan. Nah, kan angel kalau kita gramkan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kala ngendika sapa Syekh Zakaria sapa Syekh Zakaria Al-Ansari wa waznu nisabi dhahabi utawi timbangane nisabe emas bil asrafi kelawan ukurane raja asrafi iku khamsatun iku ana 5 wa isruna lan 20 wa subuani lan 2/7 atus on lan 1/9. Wa qala lan ngendika sapa tilmiduhu sapa murite Imam Zakaria rupane Syekhuna rupane Imam Ibnu Hajar wal muradu utawi perkara kang den karepaken bil asrafi kelawan al asrafi iku al qabid bani iku al qabid babi wa fi fiddatin lan ing dalem selaka ing dalem perak balagot kang tumeka apa fiddah mi'ate dirhamin ing 200 dirham cara sakene sekarang kalau kemenak 624 gram perak ya, karena perak biasanya agak jarang diperdebatkan. Ukurannya standarnya karena kita punya uang biasanya standarnya itu emas. Kalau zakatnya perak minimal 624 gram. 624 gram menurut ukuran kemenang. Biwazni makata kelawan timbangannya maka. Wahua utawi mi'ate dirhamin iku khamsuna. Iku 50 apane habatan apane wijine wa khamsu wa khumusan lan 1/5 apane habatan fal asyratu darahima mongko utahe 10 pira-pira dirham iku sab'atu masakila iku 7 pira-pira miskal wala waksolan ora ana jinise pengapura iku maujud fihima ing dalem karone dhahab lan fiddah kal muassarati kaya pira-pira perkara kang dizakati 1/10. Jadi maksudnya begini, untuk emas dan perak itu tidak ada toleransi batas. Maksudnya apa? Yang penting angger dia sudah melebihi 1 nisab. Misalkan tadi ya 1 nisab itu kita ambil yang 77,50. Angger sudah 77,50 dia wajib zakat. Punjo sithik ya wajib zakat. Punjo sithik ya wajib zakat. Maksudnya begini, ukuran minimal kan 77,50. Ketika kita punya 80 gram ya wajib zakat. 81 ya wajib zakat. Bukan 77,50 tok itu, tapi tambahannya juga diketotno. Nah, beda nanti di belakang seperti kewan.
Ya, kalau kewan an'am itu ono ngapurane. Misalkan wedhus 40. Maka zakat yang kedua adalah 80. Kalau wedhusnya 45, kambingnya 50, kambingnya 60, itu zakatnya ya seperti 40. Tapi untuk emas perak tidak. Wa mazada ya fabihi sabihi. Jadi setiap tambah walaupun sithik ya tetap wajib diketotno ngitung zakate. Iki sing dimaksud wala waksa tadi. Fayajibu mongko wajib fila isrina ing dalam 20 miskal wal mi'ataini lan 20 lan 200 dirham mau wa fima lan ing dalam suwiji-wiji zada kang nambahi apa ma ala dalika ing atase isrin wal mi'aten walau biba di habbatin, senajan kelawan sebagiane wiji siji, senajan punjule sithik ya, senajan punjule sithik. Apa sing wajib? Rubu'u usurin, apa 1/40 li zakati krana are zakat. Jadi zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ya, zakatnya mau 1/40 atau 2,5%. Wala yakmululan ora sempurna ahadun nagdaini apa salah sijine emas lan perak bil akhari kelaw. Wala yukamalu lan ora den sampurnaaken ahadun nagdaini bil akhari kelawan naket kang weneh. Maksudnya ora iso digabung emas karo perak. Emasnya kurang, peraknya kurang terus digabung dadi siji, akhirnya ono, nggak bisa karena memang zakatnya beda-beda. Wa yukamalu lan bisa den sampurnaaken apa kullu nau'in apa saben-saben werna min jinsin saking sijine jenis bi akhara kelawan jenis kang meneh minhu saking ahadun nagden. Nek emas misalkan emas sing tuwa karo sing nom digabung kabeh. Nah, nanti bisa dengan harga boleh digabung karena sama jenisnya. Wa yujzi ulan nyukupi jayyidun apa perkara kang bagus wa sahihun lan perkara kang utuh. An radiin saking perkara kang asor wa mukasarin lan kang pecah-pecah. Bal huwa balik utawi mau jayyidun wa sahihun an radiin afdalu iku luwih utama. Wala aksuhuma lan ora sewalike mau jayyidun ila akhiri. Aja sing elik zakat sing apik dijoli sing elik. Wa kharaja lan kejaba bil khalisi kelawan mas utawa perak kang murni al maksusu apa emas lan perak kang dicampur. Fala zakata mangko ora ana jenis zakat iku maujud fihi idal maksus hatta yabluga sehingga tumeka khalisuhu apa murnine dhahab lan fiddah nisaban ing sak nisab. Dadi misalkan kok emas perak iki dicampur dengan barang lain ya tetap diukur murnine ana pira. Murnine ada 1 nisab atau tidak. Jadi intinya begini. Intinya adalah emas dan perak itu wajib dizakati. Ya, nek cara aku kue, kalau kita semua ini kita itu nyimpen emas lantaan, yang paling gampang. Emas lantaan maka wajib dizakati. Berapa? Ya ketika sudah ada 1 tahun dengan jumlah tadi menurut versi Kemenak 93,6 gram atau 77,50. Kalau saya pakai 77,50 biar kita itu mau zakat. Nah, sekarang terus kemudian kita tarik di keuangan. Aku ora duwe emas ya, Pak, tapi saya ini punya uang. Ya tetap sama. Walaupun kita punya uang, kita wajib zakat. Zakatnya standare sama dengan emas. Ya, zakatnya sama dengan emas. Piye? Ya, uang kita ini coba kita emaskan. Jadi saya ulangi seperti tadi, hari ini saya saya lihat tabungan saya sudah ada 1 tahun. Yang tabungan iki duitnya tetap ora keluar masuk selama 1 tahun. Berarti duit iki memang ono sing setahun, itu kita jumlah. Ada berapa uang saya? Ternyata tak tilii yang tengok-tengok duitnya selama 1 tahun tidak keluar masuk hanya 50 juta. Nah, ternyata hari ini tak delok emas harganya 1 juta.
1 juta kali 77,50 berarti 77.500.000. Padahal duitku hanya 50 juta, berarti saya tidak wajib zakat. Ya, nek cara wong medhit ya alhamdulillah ora wajib zakat. Atau duitku 70, ternyata setelah diijir zakatnya 77,50, jadi 77.500.000. Alhamdulillah. Duh, ora itu zakat, aku duitku mbek 70 iki wong medhit ya. Lho piye Pak? Ya zakat ora apa-apa. Wis nggo ngati-ati awake gitu. Yang penting itu. Jadi kita mau deposito atau kita mau nabung. Makanya kalau di dalam tabungan sampean itu harus garis bawahi. Ya. Sing wis ana setahun duwite tengok-tengok sudah ada 1 nisabnya emas, maka silahkan dizakati. Jangan sampai tidak. Ya, ora kok kudu sing aneh kan wong Jawa zakatnya nek meh bodho. Padahal ora mesti. Ya, zakat itu ora mesti bodho. Sing buka tabungane Oktober ternyata 1 tahunnya belum ada, ya kita hitungnya mulai Oktober itu. Nah, begitu juga nanti. Pokoknya yang kamu hitung adalah ada uang seharga sebanding 1 nisabnya emas, sudah ada 1 tahun. Dah, itu yang wajib dizakati. Berapa 1 nisabnya? Kalau Kemenak tadi 93,6, kalau ukuran sebagian ulama 77,50. Kalau saya yang ambil 77,50 biar kita mau zakat. Nah, ketika kita punya uang segitu, sudah ada 1 tahun seharga emas 77,50 dan sudah ada 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum ada ya belum. Makanya wis ora usah kandha wong-wong duwitem pira ijir dhewe. Karena zakat itu tidak perlu bilang ke orang lain. Nah, kemudian misalkan saya punya 100 juta. 100 juta punjul 5.000 atau 100 juta punjul 5 juta, ya tetap wajib dizakati semua. Tidak 100 jutanya, 100 juta punjul 5.000, coba kita bagi 2,5% atau kita bagi 40. Jadi 100 juta punjul 5.000 kali 1/40 atau 2,5%. Tadi kita ijir, oh zakatnya 2 juta 500, misalkan 2 juta 500 berapa itu, tinggal 5.000 dibagi 100 selawe ya, 100 selawe. Jadi zakat saya berarti 2.500.000 punjul 125 rupiah. Ya kita jadikan satu klik itu aja. Terus kemudian kita bagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada saudara yang memang berhak menerima. Tidak perlu bilang, gila ana rezeki sithik lho, duit apa iki sangger tampa. Lho mah duit apa? Mah wes tak kene wong liya no. Tau dikeki ya takok. Tidak perlu menyebutkan bahwa ini adalah zakat. Yang penting kita niati. Kita berikan itu kepada mereka yang berhak. Jadi kita memang nanti betul-betul menyisihkan harta kita untuk zakat, karena memang itu bukan harta kita, itu bukan milik kita. Ya, itu yang paling abot ketika dadi wong sugih. Nek ndonga ya iya muga-muga udah dadi wong sugih tapi gelem zakat. Tapi nek wis duwe kadang-kadang lali. Ya, kadang-kadang lali, malah kadang-kadang luru zakatan. Wah, aku atas nama sabilillah, aku atas nama guru wis sertifikasi kok isih ora ewah njaluk zakat. Alasane sabilillah, sabilul khair. Nggak usah seperti itu. Yang penting kewajiban kita coba kita keluarkan. Ya, insya Allah enteng kalau kita mau tenanan. Ya, karena saya pernah membuktikan itu di pertanian. Ya Allah, abutin tok semene lah. Untung saya tidak garap sawah. Ya, saya hanya maro saja. Kok kira-kira garap kok ya apa? Tapi ketika kita keluarkan juga sama-sama saja biasa. Wes bismillah dan kudune ditokno. Gitu. Ya saya tidak tahu yang garap, pokoknya sudah tak bagi. Yang penting bagianku tak zakati dan kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kama yajibu, kaya oleh wajib rubu'u usuri kimatil ardi, apa 1/40
kimae utawa aji kertane bondo saliyane emas lan perak fi mali tijaratin ing dalam bondo dagangan. Di dalam perdagangan atau tijarah juga sama, zakatnya 2,5% atau zakatnya 1/40. Ini juga sama, cuman aturannya nanti ada yang berbeda. Balago kang tumeka apa malut tijarah an nisaba ing sak nisab fi akhiril hauli ing dalam akhir tahun. Wa in malaka senajan miliki sapa wong suwiji hu ing malut tijarah biduni nisabin kelawan sak ngisore sak nisab. Biduni nisabin kelawan sak ngisore sak nisab. Nah, ini yang beda adalah zakat tijarah. Zakat tijarah ini beda dengan emas dan uang. Kalau uang kan tadi kita mempunyai duit seharga satu nisabnya emas. Misalkan emas tadi, pokoknya saya punya uang 100 juta, ini tidak langsung kita keluarkan, tapi kita menunggu sampai 1 tahunnya. Setelah 1 tahunnya, maka kita lihat apakah uang ini memang ada satu nisab emas atau tidak. Kalau ada kita zakati, kalau tidak, tidak. Tetapi berbeda dengan malut tijarah, berbeda dengan zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu berbedanya begini. Kalau dagang itu kita mulai misalkan 1 Januari. Ini tidak masalah. Modalnya ada satu nisab atau tidak. Misalkan saya membuka dagang sembako dengan modal 20 juta. Ini kan di bawah satu nisab 1 Januari. Tapi berjalannya waktu selama 1 tahun, sembako ini ramai. Duit tak kulakno, tak kembangno, tak kulakno, tak kembangno, tak kulakno. Akhir tahun, tanggal 31 Desember misalkan, ternyata modal malut tijarah ini setelah saya ijir, ini menjadi 100 juta. Karena kan sudah berkembang, ya, tak kembangno. Maka wajib zakat, wajib zakat. Jadi, walaupun kita ini modalnya di bawah satu nisab, tapi sing penting di akhir tahun. Sing penting di akhir tahun. Ini khusus zakat perdagangan. Angger di akhir tahun kok bondo dagangannya berkembang. Ternyata bondo dagangan dan keuntungan yang ada itu memang sudah ada satu nisab, wajib di. Jadi keuntungannya yang masih, karena keuntungan kan kadang dienggo sangu anake, dienggo bayar kuliah, sing ijeh ana, karena pedagangku pinter. Biasanya bisa menyisihkan tabungan 10.000 per hari atau 50.000 per hari nek tokone gede. Nah, ini keuntungan ini nanti digabung dengan harta dagangan yang ada. Maka setelah diijir ada satu nisab enggak? Kalau ada satu nisab berarti dia wajib zakat. Nah, jadi orang ngitung kalau emas tadi itu kapan kita zakat? Hari ini kita punya satu nisab. Ya, kita punya uang senisab emas, kita keluarkan zakatnya tahun depan kalau duitnya iseh. Tapi kalau dagang tidak. Dagang ini kapan kita mulai, modalnya terserah, tapi pada saat sudah 1 tahun, akhir tahun harus kita ijir. Kalau ternyata memang sudah ada satu nisab, maka wajib zakat. Kalau tidak, ya tidak. Nah, ini kan agak berbeda dengan zakat dari emas dan perak. Wa yudamu lan den kumpulaken arribhu apa kauntungan alhasilu kang hasil fi asnail hauli ing dalam tengah tahun dikelompokno ilal asli maring asale maring modale fil hauli ing dalam setahun. Nah, dikelompokno dadi siji kalau memang keuntungannya masih, ya. Makanya keuntungan itu ada yang masih, ada yang enggak, karena tinggal jajan dan macam-macam. Dengan catatan ilam yanuddo lamun ora dadi welojo apa ribhu. Nah, keuntungannya itu mau dikelompokno dan dibelikan emas, ya maka menjadi hal yang berbeda. Nek wong Jawa kan enggak. Keuntungan tetap ditabung. Ya, keuntungan tetap ditabung. Ya, nek misalkan kok kemudian keuntungannya didadekno emas, maka nanti zakatnya urusannya dengan emas sendiri, tidak ada urusannya dengan zakat tijarah lagi.
Itu nanti ada perbedaan kalau itu, ya. Ada perbedaan kalau itu. Amma ida naddo anapun nalikane dadi welonjo apa ribhu bi ansara kelawan yen to dadi apa ribhu iku dahaban iku emas au fiddatan utawa perak wa amsakalan ngeker sapa wong suwijihu ing mau ribhu ila akhiril hauli tumeka maring akhire taun ya fala yudamu mongko ora den kumpulaken apa ribhu ilal asli maring asli maring modale karena memang sudah dijadikan emas apa perak. Lah terus Pak, bal yuzaki balik zakat sapa wong suwiji al asla ing asale modale bikhaulihi kelawan taune asli. Maka modal iku mau sing dizakati berdasarkan taune. Wa yufradu lan den ijaaken aribhu apa kauntungan bikhaulin kelawan khaul kang weneh karena wis dadi emas. Nah biasanya kalau kita ya tidak seperti itu. Pokoknya kalau zakat perdagangan berarti modal dan keuntungan yang masih digabung jadi satu di akhir tahun, kemudian diijir sudah mencapai 1 nisab atau belum. Kalau ada berarti dizakati 2,5%, kalau tidak ya tidak. Wa yisiru lan dadi ardu tijarati apa bondo dagangan niku lil kinyati iku dadi bondo kang disimpen. Biniyati ya kelawan niat kinya mau keuntungannya mau bayang kotiu mongko dadi putus al haulu apa taun bimujarradi niyatil kinyati kelawan murni niat disimpen la aksuhu ora sewalike mau yasiru adut tijarah ila akhirih. Yang penting kita memahami bahwa zakat tijarah ini tidak melihat modalnya tapi akhir tahunnya. Sing dizakati yang diijir apa? Modale dan keuntungan yang memang keuntungan ini tidak dirubah menjadi emas ataupun perak. Diijir semuanya. Wah, dak waki Pak. Iya, karena barang yang ada adalah milikmu. Barang yang ada milik kita. Maka tetap diijir. Ono sabun, ono wah, dak berat Pak. Lho wong gelem untunge, gelem larise, gelem duwite ora gelem zakate. Nah, semoga kita betul-betul menjadi orang yang diberkahi Allah untuk mampu dan mau memberikan zakat kepada sesama ketika kita diberi Allah harta yang cukup, harta yang halal. Amin. Allahumma amin. Wala yakfuru mungkiru wujubi zakatil tijarati sumakola wala yakfur. Oh masih kurang sedikit. Wala yakfuru lan ora kufur. Mungkiru wujubi zakati tijarati sapa wong kang ngingkari wajibe zakat tijarah. Maksudnya untuk ana wong kok sing ora percaya wajibe zakat tijarah iku gak dianggap kufur. Lil khilafi krana arai khilafihi dalam wujub. Karena memang Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat tijarah. Jadi maksudnya ngene, aku ora percaya nek zakat tijarah iku wajib, itu tidak sampai kufur. Karena Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat tijarah tidak wajib. Tapi ya elek kalau kita tidak mau. Ya sekali lagi kita berdoa semoga kita semua diberi kecukupan harta oleh Allah, diberi rizki yang melimpah, yang halal, dan satu kita juga dibukakan pintu Allah untuk mau mengeluarkan zakat. Amin. Allahumma amin. Wasurita liwujubi zakati summakola wasurita liwujubi zakati bidhabi wal fiddati lat tijarah.